beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. ke-135 ini. Selamat menikmati. Arda Raja, putra Jaya Katwang, menerima Patih Kebo Mundarang dan rombongannya di ruang pendapa. Kebo Mundarang baru saja melaporkan mengenai kesan-kesan yang diperoleh selama dalam perjalanan keliling mengunjungi desa-desa wilayah Kediri. Selanjutnya Arda Raja menanyakan perihal hutan tarik. Paman Kebo Mundarang, coba. Aku ingin tahu apa saja yang dikerjakan Sanggrama Wijaya di tengah hutan itu. Berilah keterangan yang cukup, Paman. Baik, Gusti Arda Raja. Sebelum pergi mengunjungi desa-desa lain di sebelah selatan dan timur Gunung Welirang, terlebih dulu hamba singgah di Dukuh Majapahit. Majapahit? Aku belum pernah mendengar ada desa yang bernama Majapahit, Paman. Ampun, Gusti. Semula hamba juga tidak mengira bahwa di tengah hutan tarik telah berdiri sebuah desa. Dan warga desa yang tinggal di situ menyebutnya Majapahit. Hah? Pastilah itu gagasan Sanggrama Wijaya. Benar, Gusti. Dia Sanggrama Wijaya dan beberapa pengikutnya telah berhasil membuka hutan. Mereka bekerja membuat lahan-lahan pertanian dengan dibantu orang-orang dari pesisir Madura. Itu termasuk laporan yang kurang menggembirakan, Paman. Aku akan meneruskannya pada Ayahanda Prabu Jaya Katwang. Coba, kau teruskan laporan dan keteranganmu, Paman. Ada berapa kepala keluarga kira-kira yang tinggal di situ? Tidak lebih dari 40 kepala keluarga, Gusti. Apa saja yang mereka kerjakan setiap harinya? Mereka hanya mengerjakan lahan-lahan pertanian yang sudah siap tanam. Hamba lihat ada beberapa di antara mereka menanam padi, jagung, dan buah-buahan. Itu mungkin hanya kedok belaka, Paman. Aku belum bisa percaya. Tapi memang belum ada buktinya. Memang, Gusti.
Belum ada tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia Sanggrama Wijaya menyusun kekuatan di Dukuh Majapahit. Majapahit. Tidak ada itu Majapahit. Yang ada hanyalah hutan tarik Paman Kepemudaan. Iya, Gusti. Kita jangan mengembar-gemburkan Majapahit. Nama itu tidak boleh muncul di permukaan bumi. Tidak ada desa yang bernama Majapahit. Sarang kediaman Sanggrama Wijaya dan keempat gundiknya itu tetap bernama Tarik, hutan Tarik. Benar, Gusti Ardaraja. Sebab kalau nama itu sampai tersebar luas, bisa membahayakan kedudukan Kediri. Bekas pengikut pemerintah lama tentu akan berduyun-duyun datang ke hutan Tarik dan bermukim di sana. Dan kalau sampai hal itu terjadi, berarti kita memberi kesempatan pada Sanggrama Wijaya untuk memperbesar pengaruhnya. Di samping itu, sarang mereka bisa dipergunakan untuk menyusun kekuatan bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan pemerintah Kediri. Pokoknya, aku tetap tidak setuju hutan Tarik dibuka dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti? Begini saja, Paman. Tenaga Telik Sandi harus ditambah 2 kali lipat. Sebar mereka ke berbagai pelosok desa, terutama desa-desa yang berdekatan dengan hutan Tarik. Setiap hari harus ada laporan tentang apa saja yang berkaitan dengan keamanan negara. Umumkan lagi bahwa dilarang keras mendirikan perguruan ilmu kanuragan. Barang siapa melanggar peraturan ini bisa dianggap membangkang, menentang pemerintahan, membahayakan keamanan negara, mengganggu keseimbangan roda-roda pemerintahan. Dengan begitu harus ditangkap. Kalau perlu harus dihukum pancung di depan umum, supaya menjadi peringatan keras bagi yang lainnya. Kemudian mengenai tempat pemukiman Sanggrama Wijaya yang mereka sebut sebagai Desa Majapahit itu harus diawasi secara khusus, Paman. Baik, Gusti. Kami semua siap menjalankan tugas dan perintah yang dibebankan di atas pundak kami. Nah, sekarang Paman dan kalian semua bisa istirahat di wismaku. Sementara aku akan mencari kesempatan untuk menghadap Ayahanda Prabu. Duduklah, Ardaraja. Duduk dan bicaralah dengan tenang dan jelas. Sudah beberapa hari ini, aku tidak pernah melihatnya. Terakhir kali kau sowan, kalau tidak salah, bertepatan dengan utusan dari Jenggala dan Blambangan. Memang, Ayahanda. Sudah 5 hari saya tidak menghadap Ayahanda Prabu. Saya sibuk mengurus segala sesuatu sehubungan dengan keputusan musyawarah 1 bulan yang lalu, Ayahanda. Bagus. Memang tugas itu sudah kulimpahkan padamu. Lalu sekarang bagaimana hasilnya? Paman Kepemundarang baru saja kembali dari perjalanan keliling mengunjungi desa-desa di sekitar Kediri, Ayahanda. Iya. Aku juga sudah mendengar soal itu dari Kakang Pudot. Tapi nanti aku ingin mendengar langsung laporan itu dari Paman Kepemundarang sendiri. Dalam perjalanan keliling itu, Paman Kepemundarang singgah secara khusus di hutan Tarik, Ayahanda. Iya, lalu? Menurut Paman Mundarang, Kakang Wijaya bersama para pengikutnya telah membuka hutan Tarik menjadi lahan-lahan pertanian. Dan warga yang bermukim di sana tidak lagi menyebut hutan Tarik, melainkan telah memberi nama baru, yaitu Majapahit. Majapahit. Majapahit? Benar, Ayahanda. Bukankah hal ini tidak bisa dibenarkan? Hamba sangat mengkhawatirkan bahwa desa yang bernama Majapahit itu nanti akan semakin besar, semakin ramai, dan semakin maju. Dengan begitu, pamor kerajaan Kediri bisa berkurang, Ayahanda Prabu. Tidak, Ardaraja. Kukira pendapatmu itu kurang beralasan. Bagaimanapun majunya desa yang katanya bernama Majapahit itu, pamor Kediri
tidak akan berkurang. Soal membangun masyarakat berikut tatanannya bukanlah perkara yang sepele. Kediri. Istana ini sudah berdiri lebih 100 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu yang panjang itulah, Kediri mengalami pasang surutnya sebagai sebuah negeri. Dan pasang surut seperti itu akan dialami oleh sebuah negeri yang nantinya akan menjadi besar. Ibarat manusia, maka Kediri sekarang ini sudah mencapai tingkat kedewasaannya. Maka tak mungkin ada yang mampu menandingi kebesaran dan kemegahannya. Arda Raja, kau tidak perlu khawatir. Tapi Ayahanda Prabu, Iya, memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk membangun desa itu dan memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah lain. Apakah tidak berbahaya? Ayahanda harus selalu ingat, dia Sanggrama Wijaya adalah bekas musuh. Arda Raja. Tapi dia sudah minta ampun padaku. Iya, tapi kita belum tahu persis isi hati orang, Ayahanda Prabu. Maka sebenarnya dalam hati kecil saya kurang setuju hutan tarik diberikan pada Kakang Wijaya. Bisa saja suatu ketika, kalau ada kesempatan, dia akan menyalahgunakan kebaikan-kebaikan yang telah Ayahanda Prabu berikan padanya. Kalau toh kesempatan itu belum ada, mungkin saja Kakang Wijaya akan sabar menunggunya. Sebab sebagaimanapun juga, dia adalah bekas musuh. Arda Raja, menjadi seorang adikara atau politikus haruslah mempunyai wawasan yang luas. Tidak boleh picik dan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam membina sebuah negara besar. Ya, memang dia Sanggrama Wijaya itu adalah musuhku. Dulu, sebelum dia menyerah, pada saat dia masih memilih menjadi pelarian, dia tetap musuh. Kalau saja waktu itu prajurit-prajurit gelang-gelang bisa meringkusnya, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tapi sekarang persoalannya menjadi lain. Dia sudah menyerah. Dia sudah bertekuk lutut. Dan lagi, aku harus menghormati surat Tuan Wiraraja, Adipati dari Sumenep, yang telah membantu kita meruntuhkan Singasari. Surat dari Tuan Wiraraja itulah yang kujadikan jaminan kesetiaan Sanggrama Wijaya pada Kediri. Aku, sebagai raja besar, tidak boleh mengkhianati isi surat itu, Arda Raja. Aku tidak boleh bertindak gegabah, menangkap dan menyingkirkan Sanggrama Wijaya tanpa alasan dan bukti-bukti yang kuat. Mengapa Ayahanda Prabu merasa perlu menghormati isi surat Tuan Wiraraja? Bukankah kedudukan dan wewenang Ayahanda Prabu jauh lebih besar dibanding Adipati Sumenep itu? Arda Raja, ada hal-hal yang tak bisa dan tak boleh diceritakan oleh seorang raja sehubungan dengan kekuasaan yang dipercayakan rakyat padanya. Kalau aku mulai sembrono menggunakan wewenang dan kekuasaanku sebagai raja di raja, maka aku akan rugi sendiri. Raja-raja bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Blambangan, Madura, Pasuruan jelas akan kecewa. Sekalipun raja bawahan, mereka itu pun raja. Mereka juga punya wewenang dan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Kalau kita mampu bersikap adil dan bijak, kita juga yang untung. Kalau suatu ketika terjadi ancaman perang, mereka tentu tidak segan-segan membantu kita. Sudahlah, Arda Raja. Kau tidak perlu terlalu cemas. Curiga ada baiknya, tapi jangan kelewatan. Biarkan saja Sanggrama Wijaya membangun desa atau perdikan untuk tempat tinggalnya. Yang penting, kita harus tetap waspada. Tapi jangan sekali-sekali bertindak keras tanpa bukti nyata. Itu bisa merugikan diri kita sendiri. Bahkan, itu bisa menghancurkan apa yang telah dengan susah payah kita bangun selama ini.
Prabu kelihatan gelisah. Apakah ada sesuatu yang membuat risau di hati Kanda Prabu? Arda Raja baru saja menghadap. Dia memberikan laporan padaku bahwa dia Sanggrama Wijaya sekarang benar-benar sudah menetap di hutan Tarik bersama para pengikutnya yang setia dan dibantu orang-orang Madura. Dia membuka lahan dan pertanian. Itu kan hal yang wajar, Kanda Prabu. Memang itu hal yang wajar. Tidak mungkin selamanya putra mantu Prabu Kertanegara akan tinggal di dalam hutan. Lalu, apa yang menjadi persoalan Kanda Prabu? Arda Raja menyatakan keberatannya Sanggrama Wijaya mendirikan pedukuhan. Dia takut suatu ketika Dukuh Majapahit menjadi besar yang akhirnya bisa memudarkan pamor Kediri. Jadi, dia Sanggrama Wijaya sudah mendirikan pedukuhan baru. Dan pedukuhan itu dinamakan Majapahit. Iya, begitulah. Lalu, bagaimana menurut pendapatmu, Dinda Nararia Turukbari? Menurut pendapat hamba, Sang Prabu tidak perlu merisaukan sikap Arda Raja. Arda Raja kan anak kita. Dia masih terlalu muda untuk bisa melihat hal-hal yang besar. Anak itu juga mempunyai kelemahan. Ia kurang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Kadangkala aku sendiri menjadi bingung. Apakah tindakan yang kulakukan selama ini demi tegaknya kewibawaan pemerintahan Kediri seluruhnya benar? Kanda Prabu, apa yang Kanda Prabu lakukan selama ini sudah cukup baik. Dengan mengampuni Sanggrama Wijaya dan memberikan hutan Tarik, bisa diartikan selesainya pertikaian antara kerabat istana Singosari dan Kediri. Mudah-mudahan saja permusuhan lama yang turun-temurun itu berakhir hingga di sini. Memang begitulah yang kuharapkan. Tapi aku tidak yakin apakah harapanku ini akan terpenuhi. Kanda Prabu, soal itu serahkan saja pada kehendak Sang Hyang Widi. Sebab menurut hamba, tugas seorang raja ialah memimpin rakyatnya agar bisa hidup sejahtera, berbuat adil dan bijak, dan bukan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk terus berkuasa. Hal itu tak mungkin terlaksana, Kanda Prabu. Sebab kekuasaan itu bukan dari kita datangnya, melainkan dari Sang Hyang Widi juga. Kalau Sang Hyang Widi akan mengambil kekuasaan itu dan menyerahkannya pada orang lain, kita bisa berbuat apa? Bagaimana, Gusti? Aku sudah menghadap Ayahanda Prabu. Lalu bagaimana hasilnya? Aku telah gagal memengaruhi Ayahanda Prabu. Beliau tetap berpegang teguh pada isi surat yang dikirimkan oleh Tuan Wiraraja. Tapi beliau setuju kita mengerahkan tenaga prajurit dan telik sandi yang terlatih untuk secara khusus mengawasi hutan Tarik. Saya kira itu sudah cukup, Gusti. Yang penting kita mendapat pegangan kokoh dalam bekerja. Benar, Paman. Baiklah, terima kasih atas laporan Paman. Selanjutnya, marilah kita mulai bekerja. Dan ingat, jangan sampai ada yang ikut menggembar-gemburkan desa yang bernama Majapahit. Majapahit tidak pernah ada. Majapahit tidak pernah lahir ke muka bumi. Lihat, Adijaran Lejong. Iya, Kakang. Rupanya ada sebuah desa di balik punggung gunung ini. Tapi desa ini kelihatannya aneh, Kakang. Jarang sekali penghuninya. Ya, memang suasananya agak lain. Tapi, apakah hanya perasaanku saja? Bukan, Kakang.
Aku pun merasakan begitu. Desa ini lain dari desa-desa di bawah sana. Nampaknya penghuni desa ini rajin bercocok tanam. Lihat, banyak sekali tanaman jagung dan talas biru. Dan di sebelah sana itu ada tanaman padi. Kakang, lihat. Ada orang bekerja di sawah. Mari kita temui dia. Siapa tahu dia bisa memberikan keterangan tentang desa ini. Iya, boleh juga usulmu. Apakah kau warga desa ini? Iya, Tuan. Saya warga desa ini. Apa nama desa ini? Lo Pandak, Tuan. Aku tidak melihat wanita di desa ini. Apakah penduduk desa ini semua laki-laki? Iya. Memang. Rata-rata penduduk desa ini laki-laki, Tuan. Hei, siapa namamu? Nama saya Wung Kilur. Hei, Wung Kilur. Aku ingin menemui kepala desa Lopandak. Di mana rumahnya? Oh, di sana, Tuan. Dapatkah sekali. Hah? Dapatkah kau mengantarkan aku menemui kepala desa ini? Oh, maaf, Tuan. Saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau ke rumah kepala desa, ikuti saja jalan ini. Lalu terus ke sana. Lalu belok ke arah kiri, Tuan akan sampai di sebuah tugu batu. Tuan belok saja ke arah kanan. Sudah. Kau tidak perlu bicara terlalu banyak. Tinggalkan saja paculmu itu sebentar. Dan antarkan kami ke rumah kepala desa. Tapi Tuan, saya sedang mencangkul tegalan ini. Saya tak bisa meninggalkan pekerjaan saya, Tuan. Kan hanya sebentar. Nanti kau kembali lagi untuk meneruskan pekerjaanmu. Rumah kepala desa mudah dicari, Tuan. Wung Kilur. Mungkin kau belum tahu siapa kami. Kami adalah para penanggung jawab keamanan di seluruh wilayah Kediri. Kami sudah mengunjungi lebih dari 10 desa semenjak meninggalkan Jasung Wungkal 2 hari yang lalu. Tapi baru di Lopandak ini kami disambut dengan tidak ramah. Kami hanya minta diantarkan ke rumah kepala desa. Bukankah itu pekerjaan yang tidak sulit kau lakukan? Tapi Tuan, saya bukannya tidak mau mengantar. Saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau bersabar menunggu, saya akan menyuruh orang lain untuk mengantarkan Tuan. Kurang ajar. Wung Kilur, sikapmu sungguh-sungguh membuat kami tidak merasa nyaman di desa ini. Ayo, kau mau mengantarkan atau tidak? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong sedang dalam perjalanan berkuda untuk meninjau desa-desa di sekitar Gunung Anjasmara. Sudah lebih 10 desa mereka kunjungi semenjak meninggalkan Jasun Wungkal. Sekarang mereka tiba di desa yang baru mereka kenal karena letaknya yang susah dicapai. Nama desa itu Lopandak. Desa Lopandak terletak di lereng Gunung Anjasmara bagian selatan. Tanah di desa itu kelihatan cukup gembur. Beberapa macam tanaman tumbuh dengan baik. Tapi Jaran Pangkal dan Jaran Lejong merasakan ada keganjilan semenjak kudanya memasuki Lopandak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.